Siapa bilang semua game terbaik di PlayStation 2 itu yang paling populer? Di balik nama-nama besar, ada banyak game keren yang justru jarang dibahas. Bukan karena jelek, tapi karena kalah sorotan di zamannya. Padahal, beberapa di antaranya punya gameplay unik, cerita menarik, bahkan kualitas yang gak kalah dari game legendaris. Game-game ini sering disebut underrated. Dan di video ini, kita bakal bahas 7 game underrated PS2 yang mungkin selama ini kamu lewatkan. Tapi, sebelum kita masuk ke list pertama, jangan lupa nonton part satunya dan juga subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru setiap harinya. Banyak orang dulu nganggep ini cuma game kartun biasa, tapi ternyata mereka salah besar. SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom adalah salah satu game PS2 yang dulu sering diremehkan. Karena datang dari serial SpongeBob SquarePants, banyak yang mikir ini cuma game anak-anak tanpa kualitas serius. Padahal kenyataannya jauh berbeda. Gameplaynya solid banget, penuh platforming seru, eksplorasi luas, dan collectible yang bikin nagih. Kamu bahkan bisa main sebagai SpongeBob, Patrick, dan Sandy, masing-masing dengan kemampuan unik. Level desainnya kreatif, penuh warna, dan punya variasi yang bikin pemain gak cepet bosan. Ini bukan sekedar game lisensi biasa, ini game yang benar-benar digarap dengan serius. Sayangnya di era PS2, game ini kalah pamor dari judul-judul besar lainnya, jadi kurang mendapat perhatian. Tapi waktu berjalan dan opini berubah. Setelah remake SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated release, banyak gamer baru sadar game ini sebenarnya hidden gem dan bisa jadi cara untuk bernostalgia masa kecil. Pernah dengar Yakuza 2 di PS2 tapi nggak pernah benar-benar mainin? Bisa jadi kamu melewatkan salah satu game paling underrated di eranya. Yakuza 2 adalah bagian dari seri Yakuza yang sekarang sudah sangat populer. Tapi dulu, game ini justru kurang mendapat perhatian. Di saat gamer sibuk dengan GTA dan game mainstream lainnya, Yakuza 2 hadir dengan sesuatu yang beda. Cerita kriminal Jepang yang serius, emosional, dan penuh drama. Kamu bermain sebagai Kazuma Kiryu, menghadapi konflik antar klan Yakuza yang intens dan penuh plot twist. Bukan cuma cerita, dunia gamenya juga hidup banget. Kamurocho dan Osaka dipenuhi aktivitas, dari berantem di jalan sampai minigame yang unik dan kadang absurd. Combatnya juga lebih halus dari seri pertama, bikin tiap pertarungan terasa lebih brutal dan memuaskan. Menariknya, setelah remake Yakuza Kiwami 2 sukses besar, banyak orang baru sadar, ternyata versi PS2-nya dulu sudah sekeren itu. Game ini menarik untuk kamu coba sendiri agar kamu bisa menentukan apakah game ini underrated atau tidak. Di saat semua orang sibuk jadi kriminal di GTA, ada satu game yang justru bikin kamu jadi polisi. True Crime Streets of LA mungkin gak sepopuler game dari Grand Theft Auto, tapi justru disitulah letak keunikannya. Di game ini, kamu bermain sebagai Nick Kang, seorang polisi di Los Angeles yang harus memberantas kejahatan. Tapi menariknya, kamu bebas memilih, mau jadi polisi baik atau justru polisi korup. Gameplaynya nggak cuma tembak-tembakan, ada juga sistem bela diri yang cukup dalam, kejar-kejaran mobil, sampai keputusan yang bisa mempengaruhi jalan cerita dan ending. Kotanya juga luas dan penuh aktivitas, bikin kamu merasa benar-benar hidup di dunia kriminal dari sisi penegak hukum. Memang game ini punya kekurangan, seperti bug dan misi yang kadang repetitif. Tapi banyak orang lupa, konsep yang dibawa game ini sebenarnya cukup berani di zamannya. Karena terlalu sering dibandingkan dengan GTA, game ini jadi kurang dihargai. Padahal kalau dilihat sekarang, ini bukan sekedar GTA versi polisi, tapi game dengan identitasnya sendiri. Di balik dominasi Gran Turismo di PS2, ada satu game balap yang diam-diam luar biasa tapi jarang dibahas. Enthusia Professional Racing mungkin bukan nama besar, apalagi harus bersaing dengan raksasa seperti Gran Turismo 4 yang sudah jadi standar di zamannya. Tapi justru disitulah letak kejutannya. Game ini nggak sekadar balapan biasa. Fisika mobilnya realistis dan menantang, benar-benar menguji skill mengemudi kamu. Salah sedikit, mobil bisa kehilangan kontrol. Yang bikin beda, ada sistem Enthusia Life, di mana progres kamu ditentukan dari performa di lintasan, bukan sekadar uang atau upgrade. Jadi, makin jago kamu nyetir, makin cepat kamu berkembang. AI lawannya juga agresif dan terasa hidup, bikin tiap balapan terasa kompetitif dan gak mudah ditebak. Sayangnya, karena kalah pamor, game ini gak pernah dapat sequel dan perlahan terlupakan. Padahal, banyak yang bilang ini salah satu racing simulator terbaik yang pernah ada di PS2. Game ini layak untuk kamu coba karena game ini tidak kalah seru dengan game racing populer lainnya.
Sebelum Red Dead Redemption jadi masterpiece, ada satu game yang sering dilupakan. Red Dead Revolver adalah awal dari seri Red Dead. Tapi anehnya, game ini justru jarang dibahas dan sering dianggap sebelah mata. Di era PS2, banyak gamer lebih fokus ke GTA. Jadi Red Dead Revolver kurang mendapat perhatian. Padahal, game ini punya identitas kuat. Tema koboi klasik ala film western, penuh duel, balas dendam, dan karakter ikonik seperti Red Harlow. Memang, gameplaynya bukan open world seperti penerusnya, tapi justru disitulah uniknya. Game ini fokus ke misi-misi intens dengan sistem duel yang seru dan atmosfer yang khas banget. Setiap level terasa seperti potongan film koboi, cepat, brutal, dan penuh gaya. Dan yang menarik, tanpa game ini, mungkin kita nggak akan pernah dapat Red Dead Redemption atau bahkan Red Dead Redemption 2. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah ini cuma awal yang terlupakan atau justru fondasi dari salah satu franchise terbaik sepanjang masa? Bayangin kamu jadi gladiator di arena Romawi, bertarung hidup mati demi penonton yang haus darah. Shadow of Rome adalah salah satu game PS2 yang brutal, unik tapi sering terlupakan. Padahal game dari Capcom ini punya konsep yang beda dari game lain di zamannya. Di satu sisi, kamu bertarung sebagai gladiator dengan combat yang sadis dan penuh aksi. Kamu bisa pakai berbagai senjata, bahkan mengambil apa saja di arena untuk bertahan hidup. Di sisi lain, ada gameplay stealth yang bikin kamu harus bergerak diam-diam dan berpikir taktis. Kombinasi ini bikin pengalaman bermain terasa variatif dan gak monoton. Ceritanya juga gak main-main, berlatar Ancient Rome, penuh intrik politik, pengkhianatan, dan perjuangan balas dendam. Sayangnya karena gameplaynya yang campur aduk dan kurang spotlight di era PS2, banyak gamer melewatkan game ini. Padahal kalau dilihat sekarang, ini bukan sekedar game aksi biasa, tapi salah satu yang paling berani dan beda di masanya. Kalau kita ngomongin Grand Theft Auto Liberty City Stories, sebenarnya game ini nggak bisa dibilang benar-benar underrated, tapi juga nggak sepenuhnya dihargai. Game ini lahir dari seri besar Grand Theft Auto, jadi jelas populer. Tapi, masalahnya dia selalu ketutupan sama raksasa seperti Grand Theft Auto San Andreas dan Grand Theft Auto Vice City. Padahal, Liberty City Stories punya banyak hal keren. Ceritanya fokus ke Tony Cipriani yang naik dari bawahan jadi sosok penting di dunia kriminal. Kota Liberty City tetap hidup, penuh misi seru, dan gameplay klasik GTA yang bikin nagih. Yang bikin unik, game ini awalnya dari PSP, tapi tetap terasa solid saat hadir di PS2. Bahkan, buat banyak pemain, ini adalah cara terbaik buat balik ke nuansa GTA klasik. Tapi jika kita membandingkan dengan dua game seri GTA lainnya, yaitu Grand Theft Auto San Andreas dan Grand Theft Auto Vice City, jelas game ini jadi yang terbelakang. Jadi kesimpulannya, game ini bukan underrated sepenuhnya, tapi jelas underrated secara perhatian. Banyak yang tahu, tapi sedikit yang benar-benar mengapresiasi. Jadi itulah Sobat Gametionary, 7 game underrated di PlayStation 2. Game manakah yang pernah kamu mainkan? Atau ada game lain yang tidak ada di list? Silahkan ketik di kolom komentar. Hope you enjoy this video. Jangan lupa like dan subscribe. Kita bakal balik lagi di video selanjutnya.